bibit timun hijau yang cocok di daerah dataran tinggi di sini ya, di Mamasa ini dataran tinggi. Sobat YouTube, ini persemaian tadi yang sudah saya masukkan media tanam dan saya sudah agak lubangi ya. Untuk tempat saya menanam ini adalah timun Jepang. Jadi saya juga semaikan dulu timun Jepangnya ya, karena biasanya juga ada beberapa yang tidak tumbuh, jadi saya semaikan dulu supaya lebih bagus sebelum ditanam di lahan ya. Saya berencana akan menanam di lahan seperti yang lalu ya, di bedengan, tapi saya akan menyemai dulu. Ini adalah biji-bijinya dari timun Jepang atau timun Tosca atau timun hijau namanya ya, yang cocok di dataran tinggi. Ini saya akan letakkan satu untuk setiap lubang ya. Oke, ini sudah selesai. Saya menanam satu tray semai ini dengan bibit tadi timun Jepang ya. Ini ada timun Jepang, tapi timun Jepang nanti saya akan tanam langsung di lahan ya. Jadi di bedengan ini yang memang agak besar bedengannya, saya akan menanam dua jenis varietas ketimun. Jadi untuk yang sudah ditanam di sini, ini adalah satu varietas, dan yang di sebelah sana ini, ya sebelahnya lagi ini baru diolah tanahnya untuk ditanami varietas yang lain. Kalau yang satu ini, yang sudah tumbuh mungkin sekitar 1 bulanan, ini adalah varietas ketimun baby ya, ketimun yang kecil ya, ada bercak-bercak hijau putihnya ya. Jadi di sini sudah menampakkan pertumbuhan yang baik karena melalui pemupukan ya dan media tanam yang baik. Jadi di sini bisa dilihat ya, ketinggiannya sudah mencapai sekitar setengah meter ya pertumbuhannya. Kemudian bakal buahnya juga sudah mulai banyak. Ini bisa kita lihat ya, ini bakal buahnya sudah mulai banyak ya, sudah mulai juga menampakkan jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan hujan tidak terlalu turun sehingga ini bisa jadi buahnya banyak ini ya ke sana. Jadi ini adalah ketimun baby yang saya tanam langsung di bedengan ini. Bisa diperhatikan di sini. Jadi pengolahan lahan yang paling penting adalah tanah bedengan ini sudah saya gemburkan ya, sudah sangat gembur. Setelah itu di bagian atas tanah ini saya ambil ya. Kemudian saya taruh di atasnya ini ganti dengan media tanam yang saya sudah campur ya. Jadi tanah, pupuk, sekam bakar dan sekam biasa. Jadi ini saya sudah campur. Jadi di atasnya saja ya, di atas seperti ini. Di bagian bawah itu ya tanah biasa yang saya sudah gemburkan ya, dan di atasnya ditaburi banyak media tanam ini sehingga dia bisa menjadi subur seperti ini. Kemudian setelah saya tanam di ketimun baby ini, saya berikan NPK ya, di bawahnya saya garis, kemudian saya berikan NPK, kemudian saya tambah lagi dengan pupuk organik di atasnya. Dan jadi saya juga memelihara hamanya supaya pencegahan hama dengan menyemprotkan Kipait. Itu adalah pestisida alami. Di sebelah ini lagi akan saya tanami dengan ketimun Jepang ya, ketimun Jepang yang sangat enak, panjang dan hijau, yang sudah pernah saya videokan juga panennya bagaimana, sangat panjang dan besar ya. Jadi itu juga saya akan tanam di sini dalam lahan satu bedeng ini. Timun baby yang sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi naik ya, dan di bawahnya sudah banyak buahnya ya. Kita bisa lihat di sini buahnya.
dalam satu pohon biasanya ada 2 sampai 3 ya yang sudah membesar ya. Di atasnya juga masih ada banyak bakal-bakal buah. Mudah-mudahan bakal-bakal buah itu juga bisa jadi. Kali ini sudah beberapa kali saya perlihatkan ya di sini di kebun bedengan ini yang ada saya tanam timun baby. Ini saya akan panen timun babynya, sudah banyak yang bisa saya panen walaupun dia memang kecil-kecil ya, timun baby. Ini saya akan panen saja, saya perlihatkan. Jadi ini sudah waktunya saya panen ya. Jadi walaupun dia kecil-kecil seperti ini, memang ini tidak bisa maksimal lagi saya lihat, karena memang dalam satu pohon ini banyak sekali ya buahnya. Itu juga mempengaruhi, kalau terlalu banyak buahnya dia menjadi kecil-kecil ya. Jadi saya akan panen saja beberapa, termasuk yang sudah lumayan besar di atas sini. Nah ini coba bisa dilihat di sini. Ini saya keluarkan dulu daun-daun buahnya ya. Ini banyak sekali ya. Nih, bisa dilihat di sini. Nih, yang kecil-kecil ini sudah bisa kita panen saja. Sangat banyak di bawah ini. Dalam satu pohon ini bisa ada sekitar 8. Di ember ini sudah setengahnya ya, sudah panen. Ikut sebelah sini lagi ya. Semua yang bagian bawah kita panen saja. Ini termasuk ketimun putih ya, yang di bawah ini ketimun putih kita panen saja. Nah, ini sudah selesai. Namun saya mau memperlihatkan sedikit ketimun yang saya tanam, ketimun Jepang yang baru tumbuh ya. Kalau ini ketimun hibrida ya. Saya perlihatkan di sini. Ya. Ini buahnya adalah ketimun Jepang ya. Yang enak sekali, panjang ya, hijau panjang. Ini adalah ketimun Jepang. Ini ada beberapa ya di sini buahnya seperti ini. Ini ketimun Jepang yang masih kecil ya, memang baru ditanam, dia lambat ditanam. Nah seperti ini. Ini yang saya andalkan ya. Ini yang enak. Ya, ketimun Jepang ini seperti ini. Ya, ini juga di atas sudah tumbuh sampai di atas ya buah-buahnya ini. Jadi ini sangat subur dan saya menunggu perkembangannya. Ini saya akan perlihatkan. Di sini ada sudah ada 2 ya yang bisa kita panen. Di atas ini juga dalam satu pohon ini ada 2 yang bisa kita panen ya. Kemudian yang satu lagi di atas. Ya. Ini adalah jenis ketimun yang panjang ya. Lumayan, buahnya cukup banyak, besar ya. Kemudian yang sebelah bawah juga ini kita bisa panen. Yang di bawah dulu ini ya. Dia agak kecil ya, karena mungkin kurang terkena matahari. Ini juga bisa kita panen satu lagi. Oke. Berikutnya kita ke sebelah ya, di sebelah ini paling banyak ya. Di sini ada satu tapi masih kecil. Sambil kita siang ini ya, rumput-rumputnya banyak. Mungkin kita akan panen yang sebelah sana ini. Ya, ini sudah ada 3 buahnya ya. Ini juga sudah tumbuh di atas. Ini harus cepat dipotong ya. Ini nih daun keringnya semua, karena inilah yang
terjadi penyebaran penyakit yang luar biasa, karena ini akibat jamur, karena dia menular juga, sehingga harus segera dipotong agar tidak menular ke sebelah penyebelahnya. Ya, mungkin kita bisa panen ini ya. Dia kecil, tapi memang seperti ini kecilnya karena tumbuhannya agak kurang sehat, terserang penyakit daunnya ya. Daun adalah tempat di mana dia mendapatkan sari makanan untuk membesarkan buahnya, sehingga ketika daunnya itu rontok, itu tidak akan bisa maksimal lagi buahnya. Oke, yang sebelah sini juga biarkan saja satu ini. Nah, yang ini termasuk yang bagus pertumbuhannya ya. Nah, ini rencana salah satunya kita akan jadikan bibit ya. Mungkin ini yang besar ya, kita akan jadikan bibit. Yang ini dipanen saja. Oke, jadi ini ya, jangan dipanen ya, karena ini harus ditandai untuk jadikan bibit. Yang berikutnya lagi, ini ada satu yang kecil di bawah tanaman lainnya ya. Berikutnya di sini tanamannya ini agak kecil, jadi kurang bagus dijadikan bibit. Ini dipanen saja ya. Nah, ini satu rencana juga saya jadikan bibit karena dia paling di bawah dan besar ya. Yang ini bagaimana ya? Oh, ini potong daunnya ya, karena dia kering. Daunnya kering maka harus dipotong. Ini juga. Ini di bawahnya sudah terserang bermacam-macam hama ya. Biasanya masih turun hujan. Sebenarnya bagus juga kalau hujan di ketimun ini, karena ketimun ini membutuhkan banyak air. Tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau dia musim kemarau, tapi tidak hujan tapi disiram ya, karena ketimun membutuhkan banyak air. Jadi ketika dia kering maka dia akan daunnya akan mengering dan buahnya tidak akan maksimal ketika dia mengering. Nah, kita lihat di sini ada beberapa barangkali yang sudah bisa kita panen. Ini termasuk pohon yang sudah bisa kita panen buahnya. Yang ini rencana saya akan bibitkan juga. Kemudian yang ini sudah bisa kita panen. Ya. Oke. Di sebelahnya lagi ini ada daun-daun tua, ini dipotong saja. Daun-daun yang tua seperti ini yang sudah membusuk perlu dikeluarkan sehingga tidak berpengaruh pada daun-daun yang lain. Baik. Kemudian ya, ini ada dua ya. Ini ada dua. Ini sebaiknya kita panen saja dua-duanya. Oke. Yang berikutnya, ini ada satu yang lumayan besar ya. Ini akan kita jadikan juga bibit. Ini ya, kita jadikan bibit. Ini juga yang bagus kita jadikan bibit ya. Saya tidak memotong, mungkin sekitar 4 atau 5 buahnya, karena bagus masih bisa kita jadikan bibit tanamannya ya. Ini juga bisa kita panen. Ya, jadi di atas sudah mulai banyak buahnya lagi kembali ya. Di bagian atasnya ini sudah mulai banyak buahnya lagi tumbuh ya. Ini buah bagian bawahnya ya sudah banyak yang kita panen ya. Jadi kita akan menunggu yang masih kecil-kecil untuk kita panen berikutnya. Oke. Nah,
lumayan ya hasil panenan kita hari ini. Ini ya sudah cukup saya rasa.